وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita dalam kondisi yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi yang paling sempurna. Ayyuhal ikhwatul kiram, tapi kita perlu tahu bahwasanya di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging, segumpal darah yang perlu kita perhatikan. Ini kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruhnya. Tapi kalau seandainya dia buruk, buruklah semuanya. Dan anggota tubuh itu adalah jantung, qalbu, atau yang diistilahkan oleh masyarakat kita dengan hati. Wallahi ya ikhwah, hatinya setiap manusia berbolak-balik, mudah terombang-ambing. Pada suatu saat dia bisa untuk semangat, namun di saat yang tidak terlalu jauh dia juga bisa futur, lemah imannya, patah semangatnya, bisa. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar umat Islam memperhatikan hati-hati mereka, jangan sampai mudah terombang-ambing. Nabi mengatakan, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati Bani Adam di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, bahkan permisalannya lebih dahsyat daripada itu. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, innama summiyal qalbu qalban min taqallubihi. Dinamakan jantung dengan kalbu saking seringnya dia berbolak-balik. Dalam bahasa Arab, berbolak-balik itu taqallaba yataqallabu. Kalbu berbolak-balik, mudah sekali berbolak-balik. Beliau mempermisalkan dengan apa? Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Yang namanya jantungnya manusia itu seperti bulu yang bergelantungan di sebuah pohon. Tuqallibu harrih, dibawa oleh angin, dhahran li batni, bola-balik seperti katun. Dan itu kondisi umat manusia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya hati kita lagi lemah, iman kita lagi turun, jangan dibiarkan, karena bahaya sekali. Jangan kita merasa aman, oh ana sudah kenal sunnah, ana sudah kenal masjid, ana sudah ngaji tauhid. Ayyuhal ikhwatul kiram, banyak para ulama tergelincir setelah mereka hafal Quran, tahu hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ambillah contohnya Abdullah Al-Qasimi, ini sering disampaikan bagaimana Abdullah Al-Qasimi seorang ulama populer di zamannya ternyata menjadi ateis, mati dalam kondisi tidak beriman kepada Tuhan. Na'udzubillah. Karena berbolak-balik hati kita ayyuhal ikhwatul kiram. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki manusia yang terpleset setelah dia kokoh. Antum katakan antum kokoh di atas sunnah, naam di hari itu. Besok kita nggak pernah tahu ayyuhal ikhwatul kiram. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyanjung diri kalian sendiri. Nggak bisa. Kita ini jantung kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah jadikan tergelincir, tergelincirlah kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apalagi kita hidup di akhir zaman, berpegang teguh dengan agama berat. Banyak cobaannya. Imma finna syahawat wa imma finna syubuhat. Ujian syubuhat. Bagaimana pola pikir umat Islam dirubah. Yang awalnya muslim bisa jadi murtad, syubuhat. Dan wa finnatus syahawat. Fitnah syahwat tersebar di mana-mana. Dan justru orang yang berpegang teguh dengan agamanya dikucilkan. Betapa banyak para ulama mengatakan di zaman sekarang, di saat ini, orang yang benar sendiri dianggap salah.
Dan orang yang salah rame-rame dianggap benar. Patokannya bukan al-haq. Patokannya siapa yang paling banyak dia yang benar. Itu bisa merubah jiwa seseorang. Akhirnya takut untuk berpegang teguh kepada al-haq, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita hidup di zaman, kalau kita memang mau memegang sunnah Nabi SAW, menegakkan tauhid, apa resikonya? Hadis tadi kita muasallam. Ya'ti 'ala nasi zaman, akan datang untuk manusia sebuah zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar memegang agamanya untuk tidak terkena fitnah syubhat wa fitnah syahwat, kal qabid 'alal jamar, seakan-akan memegang bara api. Wallahi ya ikhwah, berat. Kita nerima cercaan dari tetangga sebelah, fulan wala allan, itu biasa. Lihatlah kutuah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau antum sudah yakin di atas sunnah, uthbutu wasbiru wasabiru, sabar kita, teguhlah kita, kuatkan hati kita, kokohkan iman kita. Karena Nabi kita pun dicela, ayuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, apalagi sekarang, na'udzubillah, fitnah syahwat di mana-mana. Ketaatan ditinggalkan, kewajiban dibiarkan, na'udzubillah. Lihatlah solatnya. Mungkin kita solat di saat ini karena kawan kita yang ngajak. Kalau seandainya kita di luaran sana, tidak ada orang melihat, na'udzubillah, mungkin kita tinggalkan solat-solat kita. Allahu akbar. Dan ini sudah terjadi. Lihatlah kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi ternyata yang mengamalkan agamanya sedikit sekali, karena bagi mereka berat. Ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim tentang masalah salat saja. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan datang generasi setelah kita. Apa sifat mereka? Adha'u shalah, mereka tinggalkan salat-salat mereka. Kalau seandainya kita sudah tinggalkan salat mereka, salat kita, bagaimana dengan anak cucu kita? Bagaimana dengan generasi-generasi kita setelah kita ini? Adha'u shalah, mereka tinggalkan salat. Wattaba'u syahawat, mereka ikuti hawa nafsu mereka saja. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati kebinasaan. Pada puncaknya mereka akan Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ke dalam api neraka. Lihatlah zina di mana-mana, na'udzubillah. Bahkan zina ditutup-tutupi, dilindungi, dikasih keamanan, na'udzubillah. Wallahi ya ikhwah, mungkin di hari ini kita aman dari zina, mungkin kita aman dari fitnah syahwat. Di hari ini antum yakin anak-anak antum tidak berzina? Kalau seandainya kita tidak tegakkan agama Islam, kalau kita enggak kokoh di atas sunnah, toib, bagaimana kondisi anak-anak kita? Bagaimana generasi setelah kita, cucu-cucu kita? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah fitnah syahwat? Wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian zina, enggak. Yang Allah katakan jangan dekati zina. Dengan cara apa seorang hamba mendekati zina? Dengan pacarannya. Lihat para pemuda di sana, di luar sana, bagaimana putri-putri mereka, na'udzubillah, dibawa, digandeng dengan gampangnya. Putri-putri kita dibawa laki-laki bukan mahramnya. Bainal ghira ya ikhwah. Mana kecemburuan antum? Mana kehormatan diri kita? Sekarang sudah dibawa. Antum aman dari tidak perbuatan zina? Wallahi ya ikhwah, berat antum menjaga kondisi iman antum di saat ini. Nanti di akhir zaman, pacaran dilegalkan, perzinaan dibiarkan. Apa yang terjadi? Orang akan berzina di pinggir jalan secara terbuka. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau sudah sabdakan dari 1400 tahun yang lalu. Shadaqa Rasulullah SAW, Rasul betul, Rasul tidak akan berdusta. Hari ini mungkin belum tampak, tapi apa yang Rasul sabdakan mungkin akan jelas bagi kita. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, wallahi la tafna hadhil ummah, demi Allah
Umat ini tidak akan hancur dengan kiamatnya. Belum tegak hari kiamat sampai kapan? Hatta yaqumar rajul ila imra'atin, sampai seseorang berzina, dia ambil seorang wanita, fayaftarishuha fit tariq, dia setubuhi di pinggir jalan, fayakunu khiyaruhum yawma idin, orang yang terbaik di zaman itu orang yang mengatakan lawaraita wara'a jidar, berzinalah, silakan berzina tapi di balik tembok. Itu kualitas iman di saat itu. Saking tidak lagi bisa nahi mungkar, mereka cuma bisa mengatakan kalau mau berzina, berzinalah, tapi di balik tembok, jangan di depan kami. Kita saat ini masih bisa melarang jangan berbuat zina, jangan legalkan zina, betul. Kita nggak pernah tahu ayuhal ikhwatul kiram, aman dah anak kita nanti dari perbuatan zina, dari perbuatan liwat, dari perbuatan sihak. Apalagi sekarang LGBT di mana-mana, naudzubillah. Lesbinya, gaynya, biseksualnya, transgendernya. Aman dah anak-anak kita. Maka dari itu anak harap dari antum semua, antumlah perannya. Antum yang menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam jiwa-jiwa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tegakkan Allah Subhanahu, agama Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Jangan kita itu longgar. Betul-betul kita ketatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sekarang kondisi bagaimana anak-anak kaum muslimin. Enggak ada lagi identitas mereka. Kalau ditanya siapa idola mereka, mereka akan mengatakan pemain bola, artis fulan wala alan. Tidak tersebut nama Rasulullah SAW. Tidak tersebut nama Abu Bakar. Tidak tersebut nama Umar. Kalau ditanya siapa Umar, wallahu a'lam. Siapa Uthman, siapa Ali, siapa Khalid bin Walid, siapa Hamzah ibn Abdul Muttalib, mereka nggak tahu nama-nama itu ayuhal ikhwatul kiram. Padahal Islam menyebar dari Hijaznya, dari Mekah ke Madinah sampai ke Pontianak, ini sebab mereka. Kalau bukan sebab Rasulullah SAW, kalau bukan sebabnya Abu Bakar, siapa lagi yang menyebarkan Islam? Tapi umat Islam tadi lupakan jasa-jasa mereka. Yang mereka tahu hanyalah artis fulan wala allan. Bahkan tasyabuhnya mereka tiru orang-orang seperti itu, orang-orang fusaknya, orang-orang fajirnya, orang-orang tukang maksiatnya, itu yang mereka contoh. Dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tidak dipikirkan oleh mereka. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, antum tegakkan. Pertama untuk diri kita, kemudian untuk generasi setelah kita. Lihatlah bagaimana Al-Quran Al-Karim ditinggalkan syahwat. Hatta antum yang sudah kenal sunnah, sudah berapa halaman antum baca hari ini? Hatta antum yang sudah ngaji, hatta antum yang sudah bertauhid kepada Allah SWT, sudah berapa lembar antum baca Al-Quran hari ini? Atau antum tinggalkan bacaan Quran untuk dunia antum? Gara-gara antum bekerja, antum tinggalkan Quran Al-Karim? Nabi udah nangis di zaman itu. 1400 tahun yang lalu, bagaimana Nabi berat sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali turun wahyu, Nabi sakit. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat turun untuk Nabi meriang sallallahu alaihi wasallam. Kaki Nabi seperti patah. Satu ayatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk selonjoran. Nabi letakkan kaki beliau di atas kaki sahabat. Turun malaikat Jibril membawa wahyu. Apa kata para sahabat ketika turun wahyu, seakan-akan kaki saya patah. Kalau itu terdampak, terasa oleh sahabat Nabi, yang Nabi letakkan kaki beliau di atas kakinya para sahabat, bagaimana dengan beliau sendiri? Makanya ketika di zaman Nabi SAW, umat Islam sudah tinggalkan Al-Quran, Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Aku pikir Nabi nggak nangis? Dan aduan Nabi, curhatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah? Wa qala Rasul. Rasul mengatakan, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan. Wallahi ya ikhwah, kalau Nabi hidup di zaman kita, apa tanggung jawab antum di hadapan Nabi SAW? 23 tahun Nabi SAW berat menerima wahyu, dan kita nggak pernah membaca Al-Quran dan nggak berusaha menghafalkan Al-Quran Al-Karim, gara-gara cuman mengejar dunia yang tidak lebih berharga di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing.
Wallahi 2 miliar manusia di atas muka bumi saat ini ngejar sesuatu hal yang tidak berharga di sisi Allah. Hatta kambingnya yang sudah jadi bangkai dikejar oleh kita semua. Dan Al-Quran ditinggalkan, akhiratnya ditinggalkan, sholatnya ditinggalkan, Qurannya ditinggalkan, sedekahnya ditinggalkan. Wallahi umur antum akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka semua. Semuanya, semua kita, muslimnya, fajirnya, kafirnya, orang yang sudah ngajinya, yang belum ngajinya, orang yang sudah kenal Allah ataupun orang yang belum kenal Allah, semuanya di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum mas'ulun. Mereka akan saya tanya satu persatu. Wallahi ya ikhwah, setiap detik yang lewat, setiap maksiat yang kita kerjakan, setiap kelalaian yang sudah kita kerjakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah Allah hapus sampai Allah tanyakan itu semua kepada kita semua ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu mulai hari ini tegakkan agama kita. Kokohlah kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ibadah jaga, sholatnya jaga, sholat 5 waktu jaga. Kalau udah sholat 5 waktu aku nggak jaga, nggak tahu lagi bagaimana kualitas umat Islam. Wallahi ana arhamukum. Demi Allah ana sayang sama antum. Demi Allah yang ana harapkan ana lihat umat Islam kita semua masuk surga bersama-sama, gandengan tangan kita semua masuk surga Allah SWT. Dan kita akan dipisahkan dengan sholatnya. Orang yang sholat masuk surga, orang yang nggak sholat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sudah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah? Pemisah antara muslim dengan non-muslim adalah salatnya. Itu pemisah kita ayyuhal ikhwatul kiram. Kita semua masuk sama-sama mau masuk surga, tapi kita dipisahkan dengan salat. Wallahi ya ikhwah, antum lihat wajah ana dan ana lihat wajah antum. Ana kalau kenal antum di akhirat ana akan berusaha bantu antum. Ana bisa bantu kita, ana bisa bantu diri ana sendiri, ana bisa bantu antum semua selama ana masih di dunia. Tapi kalau di akhirat, bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah hayafaka, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan jaga kita. Aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, istiqamah itu berat. Antum kenal agama Islam itu berat. Dan antum istiqamah di atas agama Islam jauh lebih berat. Kesedihan anak yang paling besar ketika anak kenal seorang ikhwah, saudara kita, sudah ngaji, sudah kenal masjid, sudah kenal sholat dan sebagainya, ternyata dia tinggalkan sholat. Itu kesedihan yang paling besar. Dan anak dengar itu. Bahkan Masya Allah, anak pernah ngisi kajian di sebuah kota. Anak kenal dengan ikhwah tersebut, anak ngobrol hangat dan sebagainya. Tahun depannya anak diundang lagi. Anak ngisi kajian lagi, anak tanya, mana fulan? Ustaz, sudah terlalu jauh. Sekarang hidupnya di klub. Antum cari di kajian nggak akan pernah jumpa. Tapi antum cari di klub dia ada, minum khamr dia. Anak tanya, wallahi Ustaz, dulu anak lihat beliau ini adalah orang yang melihara penampilannya, sunnahnya, jenggotnya dan sebagainya. Habis lontas sama dia. Ayyuhal ikhwatul kiram, anak tanya terakhir, apakah dia masih sholat? Tidak pernah sholat lagi. Di situ hati anak pecah. Ketika seorang muslim yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, justru dia malah berpaling dari Allah, Allah akan justru jauhin dia. Ketika kita sudah kenal hidayah Allah, tapi malah milih untuk menyimpang, Allah akan simpangkan kita jauh dan lebih jauh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah kenal agama, ternyata malah memilih untuk menyimpang, azaghallahu qulubahum. Allah jadikan hati mereka jauh dari menyimpang, jauh lebih melakukan kemungkarannya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, minta kepada Allah. Karena banyak orang-orang sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid, malah menyimpang banyak. Apalagi kita yang masih awam. Makanya doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
Teguhkan hati saya di atas agama Engkau. Wahai Zat yang membolak-bolakkan hati, palingkanlah hati saya kepada ketaatan kepada Engkau ya Allah. Doa yang lain dalam Al-Quran Karim yang harusnya kita panjatkan terus dalam doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau ngasih hidayah untuk kami, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan berikan hati kami penyimpangan-penyimpangan ya Allah. Wallahi ya ikhwah, berat hukumannya. Yang sudah dapat hidayah malah menjauh dari Allah, itu akan jauh lebih berat. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, irji'u ila masajidikum. Kembalilah kita kepada masjid-masjid kita. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah lalai, tinggalkan kelalaian kita. Kembali kepada Allah. Umur kita tidak lama, Pak. Wallahi umur kita tidak lama. Ingat masa dulu kita. Masih terekam kuat bagaimana kita masih SD. Terekam kuat bagaimana kita masih SMP dulunya. Tempat sekolah kita masih ingat, seakan-akan cuman sebentar saja kita hidup. Padahal umur kita sudah sampai 40 tahun, ada sampai 50 tahun, tapi kita merasa dulu saya masih kecil. Ini menunjukkan bahwa waktu itu cepat sekali berlalu. Dan kapan sudah datang kematian, habislah kita. Allah ingatkan, dan ini sering kita hafalkan, dan anak rasa seluruh kaum muslimin hafal ayat itu. Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan mengumpulkan hartanya, kerjanya, mengumpulkan rumahnya, beli mobilnya, beli kendaraan motornya, semuanya dikumpulkan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian lalai. Sampai kapan kalian sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat. Wallahi ya ikhwah, antum lihat tetangga antum dulu yang sudah meninggal. Terbayang gak apa harapan mereka? Mereka ingin kembali ke dunia. Orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap kembali ke dunia hatta walau sa'ah, sampai cuma sesaat saja. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, apa yang mereka ucapkan oleh orang-orang fajir. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya bualan kalian saja. Terbukti Masya Allah. Dan kita di dunia ini ada istilahnya remedial, ada ada ujian ulang. Di akhirat tidak ada, Pak. Cuman sekali lah kita ini. Dan kita akan mengatakan seakan-akan lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan kita hidup di dunia yang 40 tahunnya, 50 tahunnya, 60 tahunnya illa asyiyah, kecuali satu isya saja, satu sore saja. Aw duhaha, atau satu duha. Ternyata ya Allah, rugi sekali kalau kita tak beramal soleh. Kalau kita tak ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak mulazamah menyertai masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Taib ayuhal ikhwatul kiram, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita seluruhnya, seluruh kaum muslimin. Dan anak harapkan, kerja silahkan kerja, nyari maisha silahkan mari maisha. Tapi kapan sudah Allah panggil, yang panggil solat bukan muadzin. Yang memanggil kita sholat bukan muadzin. Yang memanggil kita sholat Allah. Antum dipanggil sama bos, kita akan datang. Yang panggil kita Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salam, silakan antum bubar. Jaga sholat 5 waktunya. Jaga masjid. Kita terus mendawamkan masjid. Dan itu kita akan selamat insyaallah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita bersalat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kalian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kirimlah salam untuk beliau.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة